Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Pembelajaran 1. Bangsa kita itu memiliki kekayaan dalam bentuk keragaman sumber daya. Kesemuanya itu harus dilestarikan agar kehidupan masyarakat Indonesia tetap bisa berjalan baik dan seimbang serta selaras dengan lingkungan. Lalu bagaimanakah caranya? Sudahkah anak-anak ini melakukannya? Nah, mari kita bahas di pembelajaran hari ini. Ada kegiatan Ayo Membaca teks yang berjudul Pemanfaatan Alam oleh Manusia. Silahkan anak-anak baca dalam hati terlebih dahulu ya. Setelah anak-anak selesai membaca, mari kita buka di halaman 104. Menentukan kalimat utama dari setiap paragraf. Nah, ini Bu Nila berikan contoh ide pokok dan kalimat utama pada paragraf 1 dan 2. Untuk paragraf 3 dan 4, silakan anak-anak mencoba mengerjakan sendiri ya. Nah, dalam melakukan kegiatan, kita itu sebagai manusia memanfaatkan berbagai bagian dari lingkungan sekitar. Nah, untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan, termasuk hewan dan tumbuhan. Namun anak-anak, sungguh disayangkan, banyak dari kita yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya alam. Justru masih banyak orang-orang yang merusaknya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita. Anak-anak, lingkungan tempat tinggal kita itu akan terasa nyaman dan asri apabila dijaga dengan baik dan benar. Nah, tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang itu tentunya akan membuat perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan di suatu daerah pada akhirnya itu akan memberikan pengaruh negatif bagi makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, akhirnya terjadi dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan. Nah, manusia itu kan melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar demi membuka lahan pertanian, pemukiman, serta mengambil kayu dari hutan sebagai bahan dalam membuat perlengkapan rumah tangga. Nah, kegiatan tersebut jika tidak diimbangi dengan adanya reboisasi ulang, maka itu akan terjadi tanah longsor dan banjir. Semacam itu akan mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Beberapa polusi tumbuhan itu akan berkurang bahkan punah. Beberapa hewan yang masih hidup kehilangan tempat tinggal. Nah, yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Jadi contohnya penggunaan bahan kimia adalah penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih. Bahan ini akan menghasilkan busa yang dapat mencemari lingkungan. Nah, busa deterjen ini akan menutupi permukaan perairan sehingga sinar matahari tidak dapat menembus perairan. Nah, proses fotosintesis tumbuhan itu akan menjadi terganggu. Nah, hal ini mempengaruhi daur hidup tumbuhan dan hewan. Akibatnya apa? Akibatnya tumbuhan kekurangan makanan dan akhirnya mati. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Nah, ini contohnya kegiatan pengeboran minyak di laut.
kegiatan ini akan menyebabkan pencemaran apabila terjadi kebocoran, sehingga menyebabkan minyak mencemari laut. Sinar matahari yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tanaman air akan terhalang oleh minyak yang menutupi permukaan, sehingga jumlah oksigen itu akan berkurang anak-anak, dan hewan laut kesulitan bernapas. Yang keempat, perpindahan penduduk. Nah, ini akan mengakibatkan daerah yang ditatangi menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Nah, hal ini tuh akan memicu terbentuknya pemukiman kumuh yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin meningkat. Dan yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor kan saat dijalankan pasti akan membutuhkan bahan bakar. Bahan bakarnya baik bensin maupun solar. Nah, pembakaran bahan bakar tersebut itu akan menyebabkan polusi udara karena menghasilkan gas karbon dioksida sehingga bumi menjadi semakin panas. Dampaknya akibatnya apa, anak-anak? Banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi. Beberapa di antara mereka akan mati sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang keenam, perburuan liar. Nah, ini anak-anak, sebagian manusia itu terkadang gemar melakukan perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan dengan memiliki tujuan yang tertentu. Nah, perburuan ini akan mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Apa sih jika tidak dihentikan ini akibatnya? Terjadilah kepunahan. Yang ketujuh, perusakan terumbu karang. Nah, terumbu karang ini kan merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Warnanya itu juga indah, membuat sebagian kalangan mengambilnya untuk dijadikan hiasan. Nah, pengambilan ini tentu akan mengancam keberadaan terumbu karang. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuknya kembali. Akibatnya apa? Ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut dan daur hidup laut pun menjadi terganggu. Anak-anak, kalian pasti tahu betapa besar ketergantungan kehidupan kita terhadap keberadaan sumber energi. Maka sudah sepantasnya kita itu dapat berhemat. Nah, kalian bisa melihat kan poster. Tahukah Anda penggunaan listrik berlebih merupakan penyebab utama krisis listrik? Berarti kita diminta untuk minimalisir dari sekarang. Nah, kesadaran untuk berhemat energi itu harus dimulai dari diri sendiri dan sejak dini. Nah, pelaksanaannya itu dimulai dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menghemat penggunaan lampu. Kalau siang hari, anak-anak tidak perlu menyalakan lampu, masih ada cahaya dari sinar matahari. Terus penghematan bisa juga dari televisi. Anak-anak kalau misalkan lihat televisi jangan sampai seharian penuh. Nah, ada kalanya kapan untuk yang lainnya. Nah, setelah kesadaran dalam diri tumbuh dan perilaku kita sudah mencerminkan berhemat energi, mari anak-anak mengajak orang lain untuk berhemat energi. Nah, kita dapat memulai mengajak anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, teman-teman, bahkan hingga masyarakat luas. Itu bisa tetangga kalian atau orang yang ada di jalan. Itu bisa untuk kalian ajak semuanya untuk berhemat energi. Pembelajaran 2. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya. Benar sekali, kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu bagaimanakah caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Nah, anak-anak, kalian sekarang bisa membaca terlebih dahulu di dalam hati di halaman 114 sampai di 116. Di situ menceritakan tentang Hari Air Sedunia.
Anak-anak sudah tahu apakah yang dimaksud dengan air bersih? Mengapa air bersih itu penting bagi kehidupan? Lalu, apa saja yang mengganggu ketersediaan air bersih? Nah, dari bacaan yang anak-anak baca tadi, silakan membuat kesimpulan tentang hal tersebut. Memanfaatkan air itu merupakan hak setiap warga masyarakat. Namun, melestarikan ketersediaan air bersih itu juga menjadi kewajiban setiap warga masyarakat. Nah, sekarang mari kita identifikasi hak dan kewajiban setiap warga masyarakat terhadap air bersih yang merupakan salah satu sumber daya alam. Tahukah anak-anak bagaimana cara agar kita itu lebih bersemangat dalam menjaga sumber daya alam? Nah, kita dapat melakukan sambil bernyanyi. Bernyanyi adalah kegiatan yang sangat menyenangkan. Akan lebih menyenangkan lagi jika bernyanyi dengan tepat dan benar, sesuai tinggi rendahnya nada. Selain itu, sebelum bernyanyi, hendaknya kita mengenal terlebih dahulu unsur-unsur lagu. Ada yang tahu unsur-unsur dalam lagu? Nah, dalam sebuah lagu itu dapat unsur-unsur yang membentuk lagu tersebut. Yang pertama, notasi musik. Nada berarti bunyi yang getarannya teratur. Tanda kunci berarti tanda yang digunakan pada garis para nada untuk menunjukkan letak titik nada. Yang ketiga, melodi. Rangkaian sejumlah nada atau bunyi berdasarkan perbedaan tinggi rendah atau naik turunnya nada. Nah, melodi itu merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya panggalan ungkapan nada. Yang keempat, ritme atau irama. Gerak teratur karena munculnya aksen secara tetap. Harmoni, keselarasan paduan bunyi. Tempo berarti apa? Cepat atau lambatnya sebuah lagu. Dan yang terakhir, tangga nada, urutan nada yang disusun secara berjenjang. Nah, untuk menghemat penggunaan air bersih itu merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Nah, silahkan anak-anak dapat menyanyikan lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat. Anak-anak harus tetap semangat dan menjaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.